T-Talk Digital Yours. Hai Vinizen, apa kabar? Kita bertemu di diskusi perdana TikTok. Apa itu TikTok? TikTok adalah diskusi ngobrolin teknologi yang lagi tren, yang lagi trending, yang lagi banyak dibahas di kalangan kita semuanya. Oke, dan ini istimewa sekali karena ini adalah edisi pembuka dari TikTok yang nantinya akan berseri dan akan menampilkan orang-orang hebat. Jadi buat kalian semua tidak ada salahnya terus simak obrolan di TikTok yang hari ini pun sangat istimewa karena di edisi perdana ini kita akan kehadiran seorang tokoh yang sangat luar biasa, yang sangat inspiratif dan beliau pengalamannya wow luar biasa banget, udah panjang banget deh. Kalau kita ngobrol sama beliau ini kita bakalan dapat A sampai Z. Tapi karena waktu terbatas jadi kita nanti akan ngomongin hal-hal yang mungkin sangat insightful buat kalian dan kita harapkan apa yang kita obrolkan di TikTok perdana ini akan menambah wawasan kita sesuai dengan topik hari ini. Kita akan ngobrolin tentang transformasi digital yang semua orang pada ngomongin lah itu transformasi digital. Tapi sebelum ngobrol kita kebetulan sudah divaksin dan kita juga sudah ada tes. Jadi izinkan saya untuk membuka masker ya. Oke. Oke, aku buka masker dulu. Sip. Dan pasti kalian udah penasaran siapa tamu kita hari ini yang kita akan ajak ngobrol dan akan memintarkan kita di obrolan TikTok ini. Ya, sebelum saya perkenalkan tamu kita hari ini, kita tadi seperti yang saya bilang tadi, kita akan ngomongin masalah transformasi digital. Sekarang setiap hari di berita-berita kalau teman-teman lihat semua pada ngobrolin transformasi digital. Dari kelas enterprise, dari program-program pemerintah ketika ketemu dengan UMKM, ketemu dengan semua pelaku usaha, semua ngomongin transformasi digital. Tapi sesungguhnya apa sih transformasi digital? Apakah itu hanya miliknya perusahaan kelas besar, ataukah itu hanya miliknya UMKM, atau juga ternyata transformasi digital itu juga bisa apply dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan perkenalkan narasumber yang luar biasa buat kalian. Di samping saya sudah ada Bapak Richard Kartawijaya atau yang lebih hits atau populer banget dengan sebutannya Pak Richard Karta. Kalau kita bicara Pak Richard Karta, silakan googling, tapi buat generasi yang senior, saya rasa semua udah pada tahu siapa beliau. Kalau kita bicara masalah track record dan pengalamannya, beliau ini sudah tidak diragukan lagi. Sekarang beliau adalah CEO dari PT Link Dataku Solusi Indonesia dan Direktur dari PT Visi Prima Utama. Namun sebelumnya kita juga pernah mengenal beliau dulu banget ketika di awal-awal milenial nih, 2000-an. Kita ingat bahwa Microsoft Indonesia punya CEO pertama di Indonesia. Nah, itu adalah beliau, Pak Richard Karta ini. Sesudah beliau menjadi nahkoda di Microsoft Indonesia, beliau juga menjadi CEO di PT Graha Teknologi Nusantara, kemudian juga beliau dipercaya menjadi CEO dari PT Linknet Tbk. Nah, nggak sabar lagi kan? Langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Richard Karta. Halo Pak Richard, apa kabar Pak Richard? Selamat siang. Siang ya, selamat siang. Tapi Vinizen bisa pagi, bisa malam, bisa apapun ya. Tapi hari ini kita cerah sekali Pak, kita ada di daerah Puri ini ya. Daerah Puri, daerah Pesanggerahan ya. Daerah Pesanggerahan, luar biasa, cuaca cerah. Dan semoga diskusi kita juga akan secerah suasana hari ini. Tapi saya yakin Pak Karta akan memberikan insight yang luar biasa. Ya. Pak Richard, tadi kalau bicara masalah perjalanan, ini kan panjang banget ya Pak Richard ya. Pak Richard udah malang melintang di industri ICT ini sejak lama. Dan kita sudah tahu Pak Richard dulunya di awal kita semua mengenal ketika Microsoft Indonesia memiliki CEO baru, Bapak lah yang orang pertama nih, CEO pertama di Indonesia ya, Microsoft Indonesia, kemudian perjalanan kemudian gitu. Nah, sekarang kita mengenal Bapak sebagai nahkoda di Link Dataku. Bisa diceritakan Pak sih, ini Link Dataku ini apa? Link Dataku ini mencoba menjembatani transformasi digital dari perorangan masuk ke dalam dunia digital. Idenya begini,
kalau sekarang ini kita salah satu yang menjadi problem di kehidupan kita sehari-hari, kita mau menyimpan berkas-berkas penting kita seperti ijazah, sertifikat, mungkin juga akte-akte, itu susah. Sekarang ini banyak orang yang bawa semua yang tertulis ini ke bank, simpen di bank. Nanti dibutuhkan, ambil dari bank, keluarkan, berikan, kemudian balik lagi ke bank. Sehingga repotnya bukan main. Dan satu lagi, belum lagi yang nggak mau bayar ke bank terus kebanjiran atau kebakaran, hilang. Begitu hilang repotnya bukan main. Nah, ada satu lagi adalah validasi. Kita sering kenal kalau istilah di Indonesia tuh legalisir. Ya, legalisir ya. Nah, ini legalisir ini juga menjadi satu permasalahan dan harus terus-menerus dilegalisir. Nah, ini Linkdataku mau menyediakan satu tempat dengan blockchain teknologi. Maka kita harapkan dengan blockchain teknologi itu tidak perlu diulang, tapi juga nggak akan hilang karena dia akan ada di situ terus-menerus, dan jaminan tidak akan hilang itu terjadi di blockchain. Kita lihat aja dengan adanya Bitcoin dan cryptocurrency yang lain, itu akan menarik sekali. Jadi ini menyediakan tempat dan memastikan bahwa ini tidak akan hilang dan tersedia untuk semua kalangan, mulai dari tingkat yang SD sampai dengan tingkat profesional dan perusahaan-perusahaan. Kita harapkan ini juga akan menjadi referensi untuk perusahaan-perusahaan pencari pekerja, menjadi referensi untuk melihat kompetensi apa sih yang ada di Indonesia, dan juga menjadi tempat untuk bicara mengenai apa yang dibutuhkan di Indonesia, kompetensi apa yang dibutuhkan, sertifikat apa yang dibutuhkan. Kita lihat bahwa sambutannya di market ini lumayan bagus. Kita baru start mungkin sekitar 2-3 bulan yang lalu, kita sekarang sudah punya sekitar 120.000 member untuk Linkdataku. Untuk Indonesia saja? Itu dari hampir seluruh provinsi di Indonesia sudah. Jadi itu menarik gitu ya. Iya, betul. Memang yang utama per sekarang ini adalah dari guru dan dari education. Tetapi kita akan memasuki ke dunia yang lain. Dan kita berharap nanti misalnya ada orang yang membawa scholarship, membawa beasiswa dari luar negeri. Sekarang ini problem mereka apa? Begitu mereka datang ke Indonesia, bukan Indonesia yang datang, tapi Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Palembang gitu, kota-kota besar aja. Bagaimana kota kecil? Unluckily susah dicapai. Mereka mau masuk pun susah karena nggak ada data. Nah, mungkin nanti mereka bisa tinggal masuk ke Linkdataku, dia lihat, oh ini ternyata ada anak yang sangat talented, pinter, dari kota kecil dia bisa ambil. Nah, itu adalah Linkdataku. Menarik ya. Jadi tren sekarang juga di mana kita itu pendidikan sudah mulai mengglobal, kemudian juga semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan SDM yang potensial. Jadi ini menjadi salah satu sumber referensi ya buat baik organisasi maupun university atau sekolah-sekolah di luar. Katakanlah dia mau mencari anak-anak Indonesia yang qualified untuk masuk ke sekolah mereka atau perguruan tinggi mereka, bisa lewat Linkdataku. Betul. Itu kalau yang kita kenalkan di tempat yang lain, mereka menyediakan informasi tapi tidak menyediakan sertifikatnya. Ini sertifikatnya disediakan tapi dia belum tentu bisa buka. Harus dapat izin dari yang punya. Jadi privacy itu tetap dijaga di situ. Jadi proteksi untuk perlindungan data yang kritikal seperti ijazah, kemudian juga mungkin juga ada penghargaan-penghargaan lain bisa dimasukkan ke situ semuanya. Betul sekali. Dan udah pasti jaminannya adalah ini valid ya Pak ya. Betul. Valid. Jadi bentuknya ini aplikasi atau aplikasi. Nah, buat Vinizen yang tertarik, saya rasa ini adalah salah satu aplikasi yang luar biasa buat kalian. Ayo manfaatkan sebaik-baiknya ya Pak ya. Betul. Aplikasi yang di Linkdataku ini karena dan start dengan free. Nah, start dengan free. Kalau gitu ntar saya mulai nyoba di sekolah. Ini penting juga kalau misalnya kita mau cari SDM yang bagus atau kemudian kita juga pengen apply anak kita atau apa untuk beasiswa, ini bisa menjadi satu aplikasi yang bermanfaat ya Pak. Dan kalau kita bicara sekarang isu banyak sekali yang ijazah bodong ya Pak kalau nggak salah Pak. Betul. Nah ini bisa menjadi salah satu solusi ini. Betul. Salah satu solusi karena apa? Karena dia akan bisa di-track
Apakah ada di sini, terlegalisir atau tidak gitu. Menarik Pak, menarik. Ya. Harapannya apa Pak untuk link dataku ini untuk sosialisasi terutama ke sekolah-sekolah atau perusahaan-perusahaan di Indonesia? Kita berharap bahwa link dataku bisa digunakan dengan aman dan nyaman oleh semua orang dengan mudah. Ya. Dan kemudian ini bisa dimanfaatkan nggak cuma oleh orang tapi juga oleh institusi-institusi ya, mulai dari perusahaan, yayasan, universitas, sekolah, dan juga mungkin badan-badan dunia lainnya untuk melihat Indonesia nih bentuknya seperti ini sudah. Jadi berbeda sekali dibandingkan dengan yang lain. Jangan kita masuk ke dalam satu website yang cuma menyatakan bahwa kita bisa punya ini tapi tidak ada bukti. Kalau 3 bulan tadi Bapak ya berjalan ya ini ya Iya. dataku. Ini kira-kira yang paling banyak sekarang dalam kurun waktu 3 bulan ini yang sudah mulai antusias nih untuk memanfaatkan link dataku ini dari korporasi kah atau dari sekolah? Dari sekolah-sekolah. Dari Justru dari sekolah-sekolah dan universitas karena memang kita menargetkan mereka sebagai pengisi data pertama. Nanti setelah ini kita dapat lumayan banyak, kita akan mengajak perusahaan-perusahaan untuk ikutan masuk. Sekarang ini kita lihat sudah lumayan 120.000, nggak jelek lah. Tapi kita targetkan mungkin dalam setahun kita bisa dapat 2 juta sampai dengan 3 juta data. Kalau kita bicara 3 tahun, 4 tahun mungkin kita bisa dapatkan sampai dengan 10-20 juta data. Caranya Pak Richard? Bekerja sama dengan teman-teman, Oke. bekerja sama dengan partner, jadi kita bukan kerja sendiri, tapi ini adalah milik bersama. Ya. Link dataku ini bukan dimiliki oleh satu PT saja, tapi ini adalah milik bersama. Ayo kita kelola bareng-bareng, kita diberikan feedback dan kita diberikan masukan-masukan mengenai link dataku, jeleknya ada masalahnya di sini, bagusnya ada di sini. Sehingga kita bisa strengthen yang bagus, memperbaiki yang lemah. Oke. Kalau ada perusahaan yang ingin memanfaatkan atau mungkin adik-adik fresh graduate atau yang masih mahasiswa ataupun yang ingin mencari kerja, ingin memanfaatkan link dataku, bagaimana Pak? Bisa masuk ke websitenya link dataku. Oke, Nanti kelihatan bisa di bawah sini ya, sini. bisa di sini nanti akan diinformasikan website seperti apa. Kemudian silahkan Vinizen manfaatkan seoptimal mungkin karena ini aplikasi yang sangat menarik dan terbuka buat kita untuk dapat dipantau nih oleh calon perusahaan yang kita incar maupun kalau kita ingin beasiswa juga ini mempermudah buat mereka untuk memantau kita ya Pak. Oke Pak, tadi kalau kita bicara dari link dataku aja Pak, kalau kita juga hubungkan dengan topik yang kita angkat hari ini, kita akan ngomongin transformasi digital nih Pak Karta. Nah Pak Karta ini udah deh, ini kayaknya bank datanya kalau kita ngomongin transformasi digital beliau. Tapi tadi menarik Pak, kalau kita bicara masalah link dataku aja Pak, ini kan artinya ada semacam transformasi digital juga. Betul. Dari betul sekali. Kalau saya melihat ini menjadi satu komitmen dari sebuah pengembang teknologi link dataku, mengembangkan teknologi sehingga memampukan atau bisa menjadi enabler buat semua ekosistem. Kalau saya rasa ada company, kemudian terutama buat individu-individu, sekolah-sekolah untuk juga go digital dengan cara yang mudah. Nah, kalau ngomongin transformasi digital sendiri itu sebenarnya seperti apa Pak? Ini kok kelihatannya sangat luas sekali tapi menarik untuk dibahas. Saya mau cerita sedikit dulu ya tentang transformasi digital ini. Ya, monggo Pak. Kalau kita lihat transformasi digital ini di pemerintah itu mungkin start dari 3-4 tahun yang lalu. Pak Erlangga Hartanto, Pak Jokowi itu sudah berpikir mengenai apa yang disebut dengan Industrial 4.0 ya. Ya, semua orang ribut masalah itu, semua orang berusaha masuk ke sana, tapi terus mereka mulai menyadari bahwa ternyata Industrial 4.0 itu bukan cuma slogan, tapi ada satu tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Nah, salah satu cara untuk bisa mencapai ke sana adalah melalui satu transformasi digital. Dan transformasi digital ini kalau boleh saya katakan akan mencakup dari ujung ke ujung, melibatkan orang dan melibatkan teknologi yang harus bisa terintegrasi satu dengan yang lain. Dan kita akan melihat bahwa dengan cara demikian maka cara kita bekerja, beroperasi,
mendeliver value kepada kita punya pelanggan, itu berubah sekali. Akibatnya tadi yang dikatakan, Ya. kultur kita itu berubah juga, ikut berubah. Dan cara kita mengorganisasikannya juga berubah lagi. Ya. Itu adalah yang disebut dengan digital transformation. Otomatis mestinya kayak ginian, mau atau tidak mau, kompetensi yang dibutuhkan juga sedikit berubah dan memerlukan beberapa training dan mungkin belajar lah ya. Jadi karena itu memang saya bilang bahwa setiap orang itu tidak boleh berhenti belajar. Belajar itu harus terus-menerus terjadi. Ya, menarik loh Pak. Karena kalau kita itu bicara transformasi digital, banyak yang masih tadi Bapak bilang masih terjebak bahwa ini tuh masih slogan aja gitu. Apa realisasinya? Betul. Kemudian kalau bicara lagi transformasi digital, orang masih berpikir bahwa ini ngomongin infrastruktur aja gitu. Padahal tadi Bapak bilang, Enggak. ternyata menarik ya. Artinya buat Vinizen ya. Jadi kalau kita ngomongin transformasi digital, ternyata itu kompleks. Memang berawal dari mungkin teknologi, infrastruktur, tapi ternyata juga tadi behavior, culture bahkan. Yang paling menarik adalah tadi Pak, Bapak sampaikan tadi cara berpikir ya, pola Betul, pikir. Nah ini pola pikirnya pola mereka. pikir. Nah ini hal yang sangat menarik yang mungkin kita bisa explore lagi nih Pak. Kita lihat sebetulnya transformasi digital ini sekarang ini kan hanya dilihat memang di korporasi besar. Jadi kalau kita lihat untuk masyarakat luas, maka kita bisa golongkan nih masyarakat luas ini. Pertama adalah sebuah perusahaan, institusi yang mempunyai posisi middle, di tengah-tengah, ke atas enggak, ke bawah enggak, tapi dia juga tetap mesti berubah. Mau atau tidak mau dia berubah, kalau tidak berubah ya dia hilang. Ya. Kalau kita lihat yang lebih kecil lagi ke UMKM, bahkan mikro, apakah dia perlu transformasi digital? Perlu juga, dan saya lihat banyak sekali contoh-contoh yang sudah terjadi. Berikutnya kita lihat lagi ke rumah. Rumah kita, rumah tetangga, rumah komunitas, bahkan ke perorangan. Bagaimana kita mau melakukan transformasi digital di masyarakat yang seluas ini? Ada satu journey yang dikatakan di dalam transformasi digital, banyak konsultan tingkat dunia. Ada 6 journey. Ini kalau saya bicara di kelas, maka ini 3 SKS sendiri nih. Tuh kan. Ini saya 3 SKS loh ini. Ini satu topik aja gitu. Jadi Ya, ini monggo, Pak. satu topik yang menarik, yang digital transformation journey, perjalanan digital transformation. Yang pertama kalau kita lihat kebiasaan kita jalan, itu kita harus berusaha apapun yang kita deliver, apapun yang kita lakukan itu tidak berubah. Ya. Misalnya saya ambil contoh di rumah. Kapan kita nyalakan lampu? Lampu itu kita buat menjadi penerang ruangan, itu hanya pada waktu itu menjadi gelap. Repotnya adalah kalau awannya menutupi, rumahnya jadi gelap. Tetap kita nyalain dulu. Begitu dia terang lagi, nggak kita matiin. Maka Lupa ini menjadi gitu ya. cost. Iya, betul. Ya kan? Nah, bagaimana ini kita lakukan dengan transformasi, dengan teknologi, sehingga dia bisa on dan off tergantung dari terang atau tidak terang ruangan itu. Sehingga kita harus ukur lumen yang ada di ruangan itu berapa besar, berapa tinggi. Perlu nggak kita lampu? Pendingin ruangan. Ruangan itu nggak perlu terlalu dingin, tapi cukup nyaman buat kita. Kapan AC perlu nyala, kapan AC tidak perlu nyala, dan bagaimana dia maintain suhu udara yang kira-kira cocok buat kita. Dan itu yang harus dijaga. Nah ini sama, kita perlu teknologi yang siap sudah. Apakah teknologi-teknologi seperti ini? Ya siap, sudah ada. Ya kita tinggal beli gitu. Nah cuma masalah berikutnya adalah, ya itu kan sendiri-sendiri, island, Ya. pulau-pulau. Bagaimana kita mengintegrasikan ini semua? Nah itu yang kita butuhkan, satu transformasi. Yang kedua adalah bagaimana kita experience dengan yang namanya driving, yang namanya digital literacy ini. Biasanya orang mulai bicara mengenai rumah smart home. Kalau kita ngomong di kafe, kita ngomong di satu perusahaan yang kecil, misalnya kita ambil contoh supermarket gitu ya.
Apa sih yang bisa dilakukan dengan teknologi? Pertama adalah kita mengetahui yang datang itu siapa, dia belinya apa biasanya, dan bayarnya seperti apa. Sehingga pada waktu misalnya si A datang, si Bapak A ini pelanggan yang lumayan beberapa kali datang dan cukup rutin. Nggak usah banyak-banyak, sebulan 3-4 kali. Begitu dia masuk kita tahu, oh dia akan ke sana, kita mesti menyediakan stok apa. Kita juga tahu barang yang diambil itu disukai oleh berapa banyak pelanggan kita. Itu secara otomatis dengan AI, dengan artificial intelligence, itu kita bisa tahu langsung. Dan kita bisa kumpulkan itu di dalam satu data yang tersimpan di cloud. Akibatnya dengan job model kayak gini, digital transformation akan bekerja di UMKM seperti ini. Kecil-kecil, harganya, cost-nya murah, dan terbayar. Ya. Nah, kemudian si customer akan feel happy. Kita beberapa kali kita masuk ke dalam supermarket, kita kesel. Kenapa? Barang kita cari itu nggak dapet. Kita ingin beli barang seperti ini nggak dapet. Kita mau dapat informasi nggak ada juga. Nah, kita masuk ke dalam satu kafe juga sama. Kita mau makan sesuatu, minum sesuatu nggak ada. Kita bisa bayangkan kalau kita menjadi pelanggan yang 2-3 kali sebulan, mungkin 5 kali sebulan. Ada satu orang millennials yang bisa datang ke dalam satu kafe hampir setiap hari, mungkin 20 hari selama 1 bulan, di dalam 1 bulan. Akibatnya dia tuh di profiling bener, dan dia bisa menggunakan wifi-nya dari tempat tersebut dengan profilnya dia. Dan keuntungannya adalah si yang punya tempat ini langsung dapat profil orang ini seperti apa, itu posisinya. Nah, yang kayak gini kita perlu formalize, kita perlu tuliskan sebagai slogan-slogan, mengatakan bahwa ini sudah dilengkapi dengan teknologi digital yang baik, ya. Dan itu akan membuat pengunjung, pelanggan itu merasa nyaman. Oh ya, saya diperhatikan sekali gitu dengan teknologi yang disediakan. Yang kayak gini kita perlu lakukan semacam seakan-akan ada research sendiri. Kita kerjakan secara serius, kita integrasikan secara serius, dan punya roadmap. Nggak bisa kita bilang tiba-tiba kita sudah berubah total, itu nggak bisa. Sedikit demi sedikit kita tambahkan dan itu kita jalankan. Dan satu lagi adalah bahwa kita juga perlu menghitung bahwa ini investasi atau expenses. Apakah ini investasi yang bijaksana sehingga nanti pada waktu saya satu saat ini sebetulnya terjadi satu return on investment, ya. Yang kayak ginian biasanya nggak dihitung nih. Nah, ya. Orang Indonesia mengatakan yang kayak ginian selalu merupakan expenses. Saya bilang bukan, ini adalah satu investasi sehingga membuat pelanggan kita nyaman dan pelanggan itu akan kembali terus-menerus ke kita. Ya. Dan kita akan melihat bahwa munculnya satu inovasi dan adaptif dari orang-orang pelanggan, juga dari kitanya, dan juga dari kita punya supplier. Jadi kita tahu supplier kita punya nggak barang yang sama. Dia bisa memberitahu, teknologi ini akan memberitahu supplier kita bahwa kita akan order barang kayak gini nih berapa lama sekali. Ya, jadi supaya fresh terus kan. Kita bisa bayangkan kalau sebuah kafe ada salah satu menunya tape bakar gitu ya. Tape bakar ini, tape itu kan nggak bisa disimpan terlalu lama, paling 2-3 hari gitu. Ya bagaimana ini supaya bisa fresh terus menerus? Apa yang terjadi? Kapan mesti order? Berapa lama orang yang akan pesen ini datang? Berapa banyak ordernya? Misalnya kayak gitu. Ya ini menjadi satu hal yang menarik gitu kalau menurut saya. Dan ini adalah journey dari digital transformasi, tidak untuk perusahaan besar, tapi justru kita melihat di UKM dan mungkin rumah. Yang menarik lagi kalau kita masuk ke dalam perumahan kita nih. Kita punya rumah, ada anak 3, istri, mungkin ada satu lagi kita punya ipar gitu ya, tinggal di situ. Dan bagaimana kita bisa mengatur kita punya pemakaian wifi. Bagaimana kita bisa mengatur pemakaian layar. Kita tahu bahwa kalau dulu TV cuma satu, sekarang enggak, semua layar bisa menjadi TV. Kita bisa nonton berita di mana saja, kapan berita itu disiarkan jam 12 mulainya perdananya, tapi
Kita sebenarnya nggak perlu nonton itu, tapi kita bisa nonton jam 2, jam 3, mungkin jam 8 malam, jam 9, tergantung kapan kita sempatnya. Itu bagian daripada behavior yang berubah. Ya. Nah, kalau kita di dalam satu saat kita punya bandwidth misalnya cuma 25 mega per seconds, kemudian kita pakai berlima, itu ya pas-pasan lah. Ada satu orang, anak kita mainnya games online. Kita tahu bahwa games online itu menyedot bandwidth luar biasa tinggi ya. Iya, betul. Nah ini kalau kita menggunakan smart modem, maka kita bisa mengalokasikan. Begitu ini mainnya di games online, maka dia tetap dikurangi. Tapi begitu lewat jam berapa, maka ini akan menjadi prioritas. Yang lain video conference, kita meeting, maka kita mendapatkan satu situasi yang berbeda. Kenapa? Karena kita mendapatkan prioritas. Nah ini bentuk daripada digital transformation. Ya. Ya. Bapak tadi kalau kita balik ke cerita Bapak tadi tentang experience ya Pak, experience kemudian literasi digital. Tadi Bapak juga cerita kafe pintar, kemudian katakanlah apa itu minimarket pintar yang bisa menangkap kira-kira maunya customer gue itu apa sih gitu. Mereka akan cepat sekali tanggap. Nah itu artinya kan tadi Bapak bilang bisa menggunakan teknologi-teknologi mutakhir seperti AI misalkan. Nah Pak, kalau kita bicara AI itu kan bayangan kita adalah wah ini teknologi mahal ya ini ya. Teknologi mahal. Cloud juga, walaupun memang ada cloud yang kita bisa bayar sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, kira-kira agar UMKM, kemudian seperti tempat-tempat seperti ini, kafe-kafe kecil, kemudian bisnis-bisnis mikro bahkan, itu bisa menikmati teknologi tersebut dan mereka bisa melakukan transformasi digital. Ini menurut Pak Karta harus seperti apa ini gitu? Kita begini. Kalau kita balik ke aplikasi yang besar-besar ya, yang sophisticated, yang bagus, itu pada umumnya tuh memang harganya luar biasa mahal. Kalau kita beli, ya, saya masih ingat dulu saya pernah bantuin satu teman dia bikin satu aplikasi untuk toko. Aplikasi itu isinya apa ya? Bicara mengenai buku, cash flow management, stok, HR untuk mereka personalisasinya ya. Dan juga mereka bicara mengenai bagaimana ordering dan invoicing. Jadi pada waktu customer datang mau bayar itu kayak invoicing, dia langsung ketik di cash register, ini menjadi satu bagian, satu notes ya. Ternyata satu aplikasi itu dia mesti bayar, sebuah toko itu mesti bayar sekitar 100 jutaan. Belum lagi plus dengan infrastruktur tadi, ada HP, ada apa namanya, ada komputernya, ada printernya, ada local network dan lain-lain. Mahal sekali. Tapi dengan cara kita sekarang dengan cloud, ini ditaruh di cloud, daripada dipakai untuk satu, tapi kita pakai untuk 500, untuk 1000 pelanggan. Maka harga itu quote unquote kita bisa bagi dengan sekian banyak pelanggan yang akan pakai. Akibatnya dari 100 juta mungkin dia bayar setiap bulan 100.000, 200.000, 300.000. Dia dapatkan semuanya. Make sense nggak untuk dipakai? Make sense sekali. Apakah itu menjadi expense? Ya itu menjadi expense sekarang. Tapi buat saya itu adalah investasi. Kenapa? Dengan saya melakukan investasi ini, saya melakukan banyak sekali penghematan, kenyamanan di dalam bekerja, keteraturan dari bekerja, organisasi, dan manajemen. Ya, artinya memang masih ada solusi, tetap ada solusi buat mereka ya Pak. Dan ya? murah. Dan murah, oke. Dan satu lagi yang menarik, kalau dulu kita implementasikan satu aplikasi bisa 4-5 bulan, kadang-kadang setahun, sekarang ini 1 minggu, 2 hari, 3 hari, dan jalan. Iya. Ya. Cuma ada satu yang mesti kita ingat, kelakuan kita. Jangan kita ngotot bahwa kita biasanya jalannya begini nih. Ini kita mau jalan yang sama, nggak boleh berubah. Sedangkan aplikasi itu memberikan satu boleh bilang best practices, cara-cara yang paling baik yang sudah dipakai oleh orang lain dan paling efisien. Kita lebih baik kita ikutin itu, kita jalan, kita rubah.
dan kita bayar dengan sangat murah. Ya, Pak, saya punya pengalaman ya Pak ya. Ini terkait dengan fenomena yang ada sekarang ini, kemudian juga fenomena digitalisasi. Saya sempat takjub ketika saya pergi ke Pasar Gede Solo, Pak. Pasar Gede Solo, saya beli ayam goreng gitu. Itu ayam goreng favorit saya, tapi saya bingung gimana nih cara saya bawa supaya sampai Jakarta aman. Kebetulan saya bawa mobil gitu. Nah, ternyata si pedagangnya itu dengan sangat lancar dia bicara, Bapak pakai aplikasi jasa pengiriman ini gitu. Dia menunjuk sebuah brand ya. Nah, saya lihat bahwa dari situ saya pikir, wah, ini ternyata pedagang-pedagang kecil pun sudah sangat digital, sangat paham tentang apa yang membuat mereka bisa adaptif dengan cara mereka memanfaatkan teknologi seperti ini. Nah, kemudian kalau saya pikir ada satu entah ini namanya tanggung jawab atau ya responsibility ya, tanggung jawab yang kita bebankan kepada teman-teman kita startup atau enterprise, terutama startup nih. Kan kita tahu bahwa startup ini mereka kaya sekali dengan ide, mereka selalu mengembangkan inovasi-inovasinya. Nah, terhadap fenomena atau penyediaan solusi buat kalangan-kalangan mikro yang barangkali untuk membeli teknologi itu mungkin ya bukannya tidak mungkin, tapi itu sangat mahal sekali buat mereka. Nah, bagaimana nih Pak Richard, saran atau pendapat Bapak tentang bagaimana sih sebenarnya peran startup untuk terus berinovasi agar mereka juga memampukan nih, bisa jadi enabler nih buat si kalangan masyarakat umum, terutama UMKM ataupun bahkan mikro ini juga bisa go digital gitu Pak, dengan inovasi-inovasi mereka. Pak Richard bagaimana Pak? Saya ambil contoh gini ya. Kita misalnya ada satu inovasi yang dijalankan, dan inovasi ini biasanya diawali dengan satu research. Research ini dilakukan biasanya sih pada umumnya oleh akademisi. Jadi mereka research, kemudian mereka mencari inovasi apa yang mesti dilakukan di sini. Dan inovasi ini adalah inovasi baku yang dia buat. Setelah inovasi baku ini dibuat, nah permasalahannya si akademisi ini sering sekali stop sampai dengan keluar yang namanya jurnal. Jurnal ini diresmikan, selesai dia. Dia bilang udah selesai saya punya kerjaan. Harus diteruskan dengan satu perusahaan yang lumayan besar yang mengambil ini inovasi, saya ambil ya, yuk kita kerjasama. Si akademisinya harus diajak supaya bisa dikembangkan. Diambil, kemudian dikembangkan, masuk ke dalam satu atau dua kasus. Nah, kemudian kasus ini dikembangkan, oke, ini jalan, maka dijual ke dia. Tidak boleh di-charge, tidak boleh biayanya itu dibebankan sepenuhnya, tapi sebagian. Nah, setelah ini selesai, maka kasus ini bisa ditularkan ke kasus kedua, kasus ketiga, kasus keempat. Kemudian ini menjadi satu topik tersendiri, komunitas sendiri yang menggunakan inovasi tersebut. Saya ambil contoh. Kalau kita lihat masalah masalah penggunaan tadi pengawetan sementara, quote unquote sementara, dari makanan-makanan favorit kita di kampung halaman, apakah itu ayam goreng, apakah itu gudeg, apakah itu rendang, apakah itu ini bagaimana bisa datang ke tempat kita, mungkin butuh waktu 2-3 hari, tapi nggak rusak dan masih taste-nya, rasanya itu masih sama. Tetap ya, nggak berubah ya. Gitu Pak ya. Sebetulnya ini perbedaannya satu dengan yang lain nggak akan jauh bedanya. Kita start dengan ayam goreng. Tapi setelah ini selesai, kita bisa start dengan gudeg. Selesai kita bisa start dengan mungkin asam-asam iga gitu ya. Terus mungkin pindah ke rendang. Satu dengan yang lain, ini nggak akan terlalu banyak perbedaannya. Tetapi berkembang. Nah, dia akan bisa murah kalau ini bisa ditempatkan pada kasus yang sedemikian besar, kasus yang banyak. Nah, bagaimana kita bisa membuat banyak ini? Kita membutuhkan perusahaan yang menjadi mediatory. Jadi yang ada di tengah-tengah yang bisa membantu mereka mengembangkan hal ini. Tetapi startnya dari mana? Si akademisi. Tapi pemakainya adalah end user. Si end user begitu saya bilang, oh ya saya punya favorit
ayam goreng atau bebek goreng dari Madura. Waduh, saya tuh tapi rindu sekali, tapi nggak bisa ke sana. Apalagi dari masa pandemi seperti ini. Saya bisa order by phone atau bahkan mungkin lewat online. Saya bisa kirim dengan enak dengan seperti ini. Mungkin yang rindu tuh nggak satu, mungkin ribuan, mungkin puluhan ribu. Dan itu akan berkala saya dapatkan. Saya masih ingat kalau dulu saya pesen gudeg dari Jogja. Itu susah sekali dapat. Saya ke sana baru dapat setahun belum tentu dapat sekali. Sekarang hampir setiap 2-3 bulan saya bisa order satu. Itu salah satu contoh yang model kayak gini. Dan dengan teknologi yang dikembangkan sedemikian rupa, maka teknologi ini menjadi murah. Aplikasi tadi yang tadinya ratusan juta, yang mungkin hampir tidak mungkin tercapai, sekarang dengan bayar 300.000, 200.000 itu bisa tercapai, maka ribuan toko itu bisa masuk. Dan otomatis dengan ribuan toko masuk, kita butuh apa? Customer satisfaction, kita butuh yang namanya customer service. Jumlah pekerja yang bekerja di situ naik. Tapi pekerja yang melayani di dalam toko tersebut turun. Bukan naik, turun. Tapi produktivitasnya naik. Membuat orang menjadi nyaman, lebih naik lagi. Akibatnya yang punya toko ngelihat, oh saya punya untung, naik nih. Karena efisiensi dan produktivitas naik. Tapi ini bukan berarti memunculkan jumlah tenaga kerja yang turun, tapi mungkin create new jobs kali Pak ya? Bukan create new job saja, tapi memindahkan kompetensi. Nah, mungkin lebih jadi kalau orang dulu cuma bilang, oh saya pokoknya asal kerja, saya lulus SD, saya kerja, mungkin nggak bisa lagi gitu. Mau lulus SD boleh, mau SMP boleh, mau SMA boleh, tapi harus belajar sehingga dapatkan kompetensi yang baru. Kalau kita dulu kita ngelihat, kalau masih ingat kita masuk restoran, orang datang bawa nota mau order apa. Kalau sekarang enggak, dia bawanya tablet, mau order apa, dia langsung lihat. Begitu dia pencet klik satu, dia tahu bahwa makanan yang di order ini masih ada atau tidak ada. Oh sudah habis Pak. Oh Bapak yang ini kita yang biasanya menggunakan cabai sekian banyak, cabainya nggak bisa pakai sekian banyak. Oh pakai minyaknya minyak jagung, sekarang ini terpaksa mesti pakai minyak ini. Itu langsung bisa dikemukakan saat itu juga. Bagaimana nyamannya itu. Ya, saya mengalami itu di Hong Kong tahun 96 di Jumbo Restoran. Tahu ya Jumbo Restoran di Hong Kong itu gede sekali kan, ujung ke ujung 200 meter ada kali. Berjalan bolak-balik 10 kali capek. Si pelayan itu datang sana ke ujung, dia bawa tablet, langsung kita order, dia langsung tahu apa yang ada, apa yang tidak ada. Bayangkan kalau dia ambil order, dia jalan balik lagi, itu mungkin 20 menit, 30 menit baru bisa balik ke kita mengatakan, oh yang di order ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Keselnya bukan main kita. Tingkat kenyamanan, tingkat kepuasan pelanggan naik. Jadi intinya digital transformation ini membuat hidup kita semakin produktif, semakin efisien, dan semakin kompeten gitu ya Pak ya. Betul. Tadi juga Bapak cerita semua lini, semua sektor ini menjadi semakin berkualitas lah dari sisi layanannya, kemudian juga ketika dia orientasinya adalah customer satisfaction udah pasti akan lebih baik karena lebih cepat layanannya. Dan tadi kalau saya tangkap dari penjelasan Bapak ini ada satu benang merah yang menjadi satu poin yang mungkin bisa menjadi masukan buat kita semua, bahwa digital transformation ini menjadikan kita sadar terhadap pentingnya data, ya Pak. Kemudian juga research tadi, dimana kalau kita bicara orang Indonesia Pak, kita kan jauh gitu ya dari budaya research, dan saya pikir dengan digital transformation atau transformasi digital ini kita menjadi punya budaya itu, research, walaupun pengolahan datanya kita bisa pakai AI katakanlah. Teknologi memungkinkan untuk pengolahan data itu semua, tapi yang paling penting adalah bahwa transformasi digital ini menjadikan kita berpeluang untuk makin pintar, bisnis kita juga bisa makin kompetitif dan bisa memuaskan pelanggan-pelanggan kita. Dan buat individu tadi seperti contohnya link dataku aja, ini kita bisa
bisa memanfaatkan, bisa menjadikan kita juga go digital buat kita personal gitu. Nah, ini menarik sekali. Kalau bicara sektor yang akan berkembang dengan cepat, kalau kita bicara mendengarkan penjelasan Bapak tadi, kira-kira sektor apa aja sih, Pak? Kalau untuk saya semuanya Semua ya. sektor ya. Semua sektor, semua sektor. lini, semua area. Iya. Ya, jadi kalau kita mengacu ke Gartner misalnya, Gartner itu salah satu konsultan dunia yang dia coba memberikan satu komponen apa sih yang masuk dalam bisnis model. Jadi kita tadi cerita mengenai digital transformation, maka kita harus bicara mengenai bisnis modelnya apa sih. Maka kita akan lihat ada 4 sektor yang paling utama yang kita perhatikan. Customer, pelanggan. Kedua, keuangannya kita. Capabilities apa sih yang kita bisa yang kita perlu punyai, maka value proposition apa yang kita bisa deliver ke customer. Ya, kalau 4 ini kita perhatikan dan kita masukkan digital di dalamnya, orang dan teknologi menjadi satu, maka kita akan berikan yang terbaik untuk kita punya pelanggan. Ya, mantap ya Pak Richard. Nah Pak, kita kan bentar lagi mungkin akan menikmati 5G. Belum nanti ada teknologi-teknologi lain. Nah ini fenomena ini akan secepat apa lagi nih Pak? Kalau kita bicara pandemi aja, pandemi ini di sisi apa ya? Di satu sisi lain ini mempercepat kita, memforce kita untuk semakin mengaplikasikan atau mengimplementasikan digital transformation. Nah, bentar lagi ada 5G Pak. Ini fenomenanya akan secepat apa lagi menurut Pak Richard? Saya berikan gambaran gini. Sebetulnya baik kita menggunakan 4G ataupun 5G itu doesn't matter untuk kita bicara mengenai digital transformasi ini. Oke. Cuma memang antara menggunakan signal data yang meter, artinya menggunakan yang dalam handphone yang online, yang wireless dengan yang broadband yang masuk lewat FTTH ataupun yang lewat coax itu doesn't matter, tapi nggak di meter. Ini diperlukan banget gitu. Karena kalau begitu meter lumayan mahal kan ya jatuhnya. Tapi itu akan nyaman karena kita bisa pakai WiFi yang sama, signal data yang sama dengan address yang sama itu di mana-mana. Kalau kita menggunakan yang non meter, kita harus gunakan di rumah. Ini menjadi satu problem tersendiri. Nah, berikutnya adalah ini jangan cuma di kota besar dong, tapi kota kecil, daerah-daerah semua kota, mungkin di desa-desa. Nah, sekarang ini desa-desa bisa nggak? Bisa, tapi masih mahal. Nah, bagaimana kita membuat ini menjadi lebih murah? Dengan adanya palaparing yang disediakan oleh pemerintah, mestinya ini kelihatannya sudah oke gitu. Barat, tengah, dan timur itu ada palaparing, tapi sebetulnya itu masih belum. Kenapa? Miles-nya sambungan terakhir sampai ke rumah itu ternyata masih sedikit sekali. Dan ini menjadi challenge untuk pemerintah menyediakannya untuk kita punya warga negara. Ya, kalau dengar penjelasan Bapak berarti salah satu kendalanya mungkin salah satunya Pak ya, mungkin nanti Bapak bisa tambahkan lagi pemerataan kali Pak ya. Kita juga masih broadband kita masih belum rata gitu, tapi kita lihat Bakti sudah mulai sangat committed ya. Sekarang udah committed untuk memperluas nih Pak, memperluas jaringan sehingga daerah 3T ini yang kira-kira saudara-saudara kita yang ada di 3T mudah-mudahan juga akan segera menikmati broadband sehingga mereka bisa go digital gitu. Dan kita optimistis nih pemerintah akan mampu membantu kita semua untuk ke arah sana. Kira-kira selain itu bukan kendala mungkin Pak ya, challenge atau tantangan, hambatan yang masih dihadapi oleh kita dan harus segera ditemukan solusinya. Ini apa Pak? Kompetensi. Betul. Artinya lebih ke SDM. Jadi kompetensi itu nggak perlu seorang menjadi doktor untuk bisa memberikan services pelayanan yang terbaik untuk teknologi, nggak perlu. Tapi memerlukan SMK lulusan SMK yang terdidik dan bisa fokus dan bisa belajar teknologi tertentu. Ini akan menjadi satu tantangan buat Indonesia. Akibatnya juga kita akan melihat bahwa nantinya
di seluruh Indonesia ini harus punya level kompetensi yang sama. Jangan hanya di kota-kota besar saja, sehingga kalau kita misalnya kita bilang, oh kita punya masalah nih, iya ya tunggu ya, tunggunya tuh 2 minggu gitu ya. Bisa kalau pasien itu digunakan di klinik, di rumah sakit mati duluan gitu ya. Iya. Bukan itu yang ingin dicapai, Betul. tapi mungkin services ini bisa diselesaikan dalam waktu 1-2 jam, bahkan beberapa menit selesai. Atau bahkan bisa dipersonalize, bisa dikerjakan dari pusat secara remote. Ya. Jadi misalnya kalau rumah kita punya masalah dengan WiFi, kita punya masalah dengan komputer saya word processingnya ternyata masalah gitu. Saya cek ke response center, dia bilang oh ya nggak ada masalah Pak, masalahnya cuma ini. Kemudian oh ya saya bisa bantu Bapak untuk perbaiki dari jauh. Tolong buka remote-nya. Saya buka remote-nya, dia masuk, dia perbaiki, saya tutup balik. Nah itu adalah security yang diperlukan di dalam digital transformation saat ini. Jadi jangan mengandalkan kita harus datang ya, harus ketemu muka offline, enggak. Sekarang semuanya bisa dilakukan secara online untuk kasus-kasus yang umum. Tapi kasus-kasus spesial mungkin tetap diperlukan offline. Ya, Pak, masih bicara masalah SDM, Pak. Kalau kita baca di berita-berita itu kan pemerintah sekarang ini targetnya setiap tahun bisa mencetak 600.000 ya SDM digital. Bahkan kalau saya baca di Alfabeta itu lebih sedap lagi, Pak. Kebutuhan kita 2025 ini Indonesia membutuhkan kira-kira 110 juta SDM digital agar kita mampu mencapai visi Indonesia Emas. Nah, untuk mengakselerasi nih Pak, kebutuhan kita kan banyak banget. Katakanlah kita merefer ke seruan pemerintah nih, 600.000 per tahun SDM gitu. Ini kan sudah banyak banget. Nah, untuk mengakselerasi ini seperti apa Pak? Karena kita punya isu juga gap antara pendidikan sama industri. Kadang-kadang yang dicetak oleh dari SMK atau university itu tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan industri. Nah, untuk menjawab isu ini, Pak Richard, apa sarannya nih Pak? Kita tahu bahwa di Indonesia ini punya lebih dari 10.000 universitas atau akademi, sekolah tinggi lah ya. Dan dari antara mereka itu kira-kira ada 4.500 yang mempunyai program studi untuk ilmu komputer. Nah, cuma program studi ini sering sekali tidak mengikuti perkembangan zaman, ya sehingga kurikulumnya itu kurikulum agak kuno lah. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang agak kuno. Tapi itu sebetulnya cukup untuk membuat si anak belajar, menjadi landasan untuk dia bisa belajar. Nah, apa yang mesti mereka lakukan adalah belajar. Jadi mereka harus mau membuka sendiri fokus area, fokus teknologi yang dia butuhkan untuk membuat inovasinya dia berjalan, kreativitasnya dia bekerja. Nah, seorang anak itu dituntut untuk dia berinovasi dimanapun dia ada dan di situasi apapun dia ada, dan dia harus bisa beradaptasi dan dia harus bisa meningkatkan kompetensinya. Otomatis dia harus belajar, nggak bisa nggak. Nah, kalau seorang anak dia bisa lakukan ini semua, maka dia harus keep up betul-betul dengan teknologi yang ada. Sekarang permasalahannya adalah banyak sekali anak-anak yang sudah dengan sederhana sekali teknologi, tapi dia sudah sangat sibuk. Seseorang dia sibuk sekali dengan kabel koaksial. Kerjaannya nyambungin kabel koaksial, memperbaiki bolak-balik, tapi dia lupa bahwa ada teknologi fiber optik masuk dan dia lupa belajar ini. Dan dia nggak tahu. Begitu kabel koaksial ini hilang, dia nggak bisa pindah. Untuk pindah dia perlu belajar. Mudah-mudahan dia masih bisa belajar. Satu itu contoh. Kalau dulu kita bicara mengenai programming. Programming itu sering sekali orang bilang programming ini nggak terlalu banyak berubah. Pokoknya konsepnya betul-betul membuat coding. Coding itu udah mulai berbeda gitu. Kita bisa lihat modul-modul kecil yang ada di website, banyak website yang kita bisa download sebagai bagian daripada open source. Nah, open source ini kita bisa tambahkan bolak-balik, kita rubah
sehingga kita bisa membuat satu hal dengan sangat cepat, sehingga itu menjadi modul-modul kecil. Dan perusahaan itu bisa menggunakan satu konsep teknologi yang disebut dengan DevOps. DevOps ini Development dan Operations. Bagaimana kita develop dan operation ini kita dekatkan dan kita bisa membuat ini menjadi satu. Satu tim yang dimasukkan dalam DevOps itu bisa bekerja untuk beberapa pekerjaan dalam waktu yang cukup singkat. Dan otomatis sebetulnya ada beberapa syarat yang mesti dilakukan. Misalnya open source itu merupakan salah satu syarat yang lumayan penting. Dan satu lagi adalah agile. Agile itu apa ya? Kita terjemahkan bahasa Indonesia itu mungkin gesit gitu ya. Gesit, lincah. Gesit ya, lincah. Dia bisa jalan. Nah, ini perlu yang kayak gini ya. Maka kita akan melihat bahwa kebutuhan seperti ini itu dibutuhkan. Akibatnya sebetulnya dinosaurus generation seperti saya ini mestinya udah mulai hilang nih. Yang muncullah yang millennials. Yang dinosaurus ini berpikir secara bijaksana, secara high level, secara kebijakan saja, policy. Yang kecilnya itu harus bisa diikuti oleh millennials ini untuk jalan. Mantap. Nah, kira-kira tadi kalau untuk mempercepat itu, kalau saya berpikiran mungkin perlu juga ini teman-teman dari industri, teman-teman dari enterprise bahkan untuk terlibat dalam transfer knowledge. Menurut Bapak seperti apa? Setuju. Ya. Cuman jangan lupa bahwa transfer knowledge itu selalu mahal. Ya, sehingga perlu dipikirkan bagaimana caranya dan metodenya seperti apa. Ini yang perlu dipikirkan secara matang. Salah satu sekarang ini menonton lewat video, transfer knowledge lewat video ini menjadi sesuatu yang murah. Ya, silakan, tapi juga itu juga banyak kesalahan yang dibuat masih. Ya, jadi saya rasa ini yang harus dipikirkan bersama, jalan untuk bisa transfer knowledge secara bagus, murah, dan efektif juga. Oke, Pak Richard, menarik sekali Pak. Thank you banget Pak. Ini bincang-bincangnya TikTok hari ini, dan saya rasa ini akan menjadi insight yang sangat menarik buat Vinizen sekalian. Nah Pak, untuk closing nih Pak, biar Vinizen sekalian ini ketika selesai menyimak obrolan kita ini, teman-teman semua dimanapun ini bisa mendapatkan paling nggak 3 atau 5 poin penting Pak yang mungkin Pak Richard bisa sampaikan kepada kita semuanya dari mungkin, transformasi digital ini. Kalau boleh saya ingatkan bahwa yang namanya transformasi digital ini tetap dasar utamanya adalah visi seorang pimpinan, leaders. Ya. Leaders ini harus bisa dan berani menuntut adanya perbaikan dan menjadi membuat inovator-inovator di dalam industri dan coba mengajak orang untuk berani berubah dan berpikir mengikuti adanya teknologi yang akan mempengaruhi, mau atau tidak mau mempengaruhi. Dan dengan demikian maka kita akan bisa mendapatkan efektivitas, efisiensi, dan juga optimalisasi dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Dan terakhir kita butuhkan pelanggan itu merasa efisien, merasa nyaman, merasa sangat diperhatikan dan puas. Oke, thank you Pak Richard. Closingnya sangat menarik. Jadi Vinizen, kita tadi sudah mendengarkan ternyata transformasi digital itu tidak hanya ngomongin teknologi saja. Teknologi adalah penting, fundamental, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita juga mengubah mindset kita, perilaku kita, sehingga transformasi digital bisa berjalan dengan optimal dan kita pun bisa menikmatinya dengan sangat memuaskan. Nah, itu intinya kira-kira cerita dari TikTok hari ini. Dan jangan lupa komennya. Dan apabila Vinizen sekalian punya
tokoh yang diusulkan untuk bisa kita interview, boleh tulis di komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe TikTok kita karena kita akan berjumpa dengan banyak sekali tokoh-tokoh prominent, tokoh-tokoh yang sangat insightful di dunia teknologi yang akan ngomongin apa saja, dari fintech, dari industri-industri lain, dari manufaktur, robotik, kita ngomongin spesifik AI, machine learning, apapun. Jadi silahkan simak terus TikTok, obrolan dengan tokoh-tokoh terkemuka di industri teknologi. Baik, saya Bem, pamit dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Bye. TikTok, Digitally Yours.